Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya lagi, kita masih di Islam itu Indah. Semangat lagi untuk belajar. Masya Allah, tabarakallah. Habib Muhammad Syahab. Masya Aku dari Allah, tadi siap. penasaran Bim. Kadang kan kalau lagi wudhu suka ada yang nanya. Aku selalu gak jawab. Aku wudhu aja segala macam gitu. Sampai ada yang, Assalamualaikum Habib. Asik wudhu gitu. Takut batal gitu Bim. Sebenarnya kalau wudhu ngomong batal apa enggak gitu. Baik, siap. Silakan Habib. Lagi orang iseng aja, orang lagi wudhu salam. Makanya. lagi diam Berarti dia bukan aku salam. yang salah kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berwudhu ketika kita berwudhu. Jadi berwudhu itu tadi sudah disebutkan sama Ustadz Syam, berwudhu itu ada 6 kewajiban. Pertama niat, kemudian mencuci muka, mencuci tangan sampai sikut, kemudian mengusap kepala, mencuci kaki sampai mata kaki, kemudian tertib. Itu yang wajibnya. Nah di antara yang wajib supaya wudhu ini sempurna ada yang namanya sunnah-sunnah. Itu kewajiban berwudhu. Ada yang namanya sunnah-sunnah berwudhu. Nah di antara sunnah-sunnah berwudhu ini la yatakallam indal wudhu. Di antara sunnah berwudhu tidak berbicara ketika berwudhu. Tapi di garis bawahi, ini sunnah. Ingatin, sunnah bukan wajib. Bahkan dikatakan la yuhram. Bahkan dikatakan tidak diharamkan berkata-kata ketika berwudu. Tapi bal yukroh. Apa itu? Artinya orang yang berwudu kemudian sambil berwudu berbicara itu dimakruhkan. Misal contoh saya lagi berwudu. Ustadz Wala juga berwudu di sebelah nih. Saya ngomong, Ustadz gimana kemarin ke Makassar gitu kan. Iya, pakai pesawat atau jalan kaki kemarin ke Makassar Ya, misalnya. pesawat lah Bim. Naik pesawat. Itu berbicara. Biasanya ngomong kita itu pembahasannya bukan itu. Bukan itu ya. Jadi artinya dimakruhkan, dimakruhkan berwudu itu berkata-kata. Tapi tidak membatalkan zat wudu itu sendiri, tidak membatalkan tapi mengurangi keutamaan. Dalam madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Maliki, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad bin Hambal, semua mengatakan berwudu berkata-kata atau berbicara, ngobrol ketika berwudu itu makruh dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Karena menghilangkan keutamaannya. Nah kalau ada orang ngucapin salam bagaimana? Orang ngucapin salam, bahkan kadang-kadang ada yang wajib ketika berkata berwudu. Ada yang wajib, orang lagi berwudu, tiba-tiba satu nenek-nenek mau berwudu, hampir nyemplung ke sumur. Waduh. Nah kita negor dia berkata-kata, ngajak dia supaya nenek jangan sampai ke situ. Itu bahkan hukumnya wajib menyelamatkan. Jadi kalau berkata-kata yang tidak ada manfaatnya sama sekali, nah itu namanya makruh. Lantas kalau orang ngucapin salam bagaimana? Nih orang juga iseng, orang lagi wudu, Assalamualaikum. Nah itu boleh milih. Artinya boleh kita jawab, nggak jadi masalah. Tidak, insya Allah tidak membatalkan pahala daripada berwudu tersebut. Ada yang mengatakan kurang utama. Dicontohkan hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Utsman ibnu Affan sedang berwudu. Ketika Sayyidina Utsman ibnu Affan sedang berwudu, lagi enak khusyuk berwudu, ada satu sahabat lain menegur dengan salam, Assalamualaikum. Sayyidina Utsman tidak menjawab, meneruskan wudunya. Setelah selesai meneruskan wudunya, maka Sayyidina Utsman cari orang yang memberikan salam tadi, ketemu di masjid, dia jelaskan, wahai sahabat, aku pernah mendengar Nabi SAW, Nabi mengatakan seorang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya tanpa berbicara, dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau ngomong pun makruh sebenarnya ya. Makruh tidak dan batal. wudunya tetap sah. Makruh di sini bukannya sampai dosa, kurang afdal. Kurang afdal logis, masa wudu ngobrol ya. Betul. Kalau ibu-ibu kalau lagi belanja sayur biasanya ngobrol ya Bu ya. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita, Masya Allah. Gak ngantuk ya, saya kasih kesempatan nanya ya, siap-siap ya.
Jamaah yang ada di rumah nanti ya. Sekarang yang ada di studio dulu. Yuk jamaah kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, langsung aja. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Ke sebelah kiri dulu ya, sebelah kanan nanti ya. Ibu nih, ibu kenapa hijabnya beda sendiri warnanya bu? Lagi dicuci? Iya. Ketua, ketua. Jadi maksudnya yang lain kemudahan gitu? Ibu silakan berdiri bu, namanya siapa dari mana bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Baby dari Majelis Taklim para perias komunitas Anggrek Community dari Bandung. Tepuk tangannya dong dari Bandung. Berarti panggilannya Beb gitu ya? Iya. Silakan Ibu. Beb. Silakan. Iya, Pak Ustadz saya mau bertanya. Pak Ustadz? Iya. Ustadz siapa? Pak Ustadz Bang Belana. Bang Maulana. Ternyata ini kumpulan orang-orang pria semua. Iya betul Pak Ustadz. Iya, saya mau bertanya. Ya. Kalau kita wudhu, udah selesai nih. Tapi kemudian ingat, lupa tidak baca niat. Gimana ya Pak Ustadz itu wudhunya batal, tidak sah atau gimana ya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, langsung dijawab ya sama Ustadz Maulana ya. Ya. Silakan Ustadz Maulana. Izin Habib, ingat ya bukan itu omongan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak Habib dan Ustaz Sams. Tadi sudah membahas bagaimana kedudukan daripada niat. Ingat kedudukan niat dalam berwudu adalah rukunnya. Rukun daripada wudu itu ada 6 tadi. Niat, basuh muka, kemudian tangan, kemudian ngusap kepala rambut, kemudian kaki, terakhir tertib. Jadi 6 ini wajib ada. Wajib. Kapan tidak ada maka tidak sah. Ulangi, tidak sah. Tidak sah wudunya kalau ini tidak ada. Maka kalau ditanya, kalau lupa niat berarti tidak sah. Ya, di mana diucapkan atau dalam hati? Diucapkannya sunnah, wajibnya di hati. Ulangi, wajibnya di mana bu? Di hati. Sakitnya di mana? Di hati. Ya, wajibnya di hati, diucapkannya sunnah. Nah dalam rangkaian wudhu ini ada anggota-anggota wudhu. Di mana diletakkan niat itu? Niat itu diletakkan di mana? Pada saat membasuh muka. Ulangi, pada saat membasuh muka. Bagus ini pernah dijelaskan oleh Ustaz Sams bahwa cahaya. Kapan jadi cahaya? Anggota badan yang kena wudhu. Kalau ada ingat Allah di dalamnya. Jadi pada saat dia berwudu tidak ingat Allah ngobrol, itu tidak jadi cahaya. Aduh. Jadi harusnya, ya Allah mudah-mudahan saya meminum airnya sungai Al-Kausar. Ya Allah mudah-mudahan saya mencium baunya surga. Nawaitul udua. Ya Allah mudah-mudahan tangan kananku yang menerima buka amalanku. Ya Allah mudah-mudahan bukan tangan kiriku yang menerima buka amalanku. Ya Allah jadikanlah kulit dan rambutku diharamkan apinya neraka. Ya Allah jadikanlah telingaku mendengar perintahmu dan melaksanakannya. Ya Allah mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Ya Allah mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau ingat Allah makanya bercahaya. Tepuk tangan untuk Ustaz Kalau tidak Maulana. mengingat Allah, dalam rangkaian ini tidak ada ingat Allah, maka gimana? Nah. Apalagi tidak baca niat. Aduh. Berarti kalau yang buntak-buntak ingatnya utang. Ya jangan dong ya. Tepuk tangan dulu untuk Tepuk para tangan prias. dulu. Udah terjawab ya Bu ya. Oke, Ibu Kemudaan. Jangan mau dipanggil ketua, ketuaan nanti. Dia ketua. Oh ya, makanya ketua. Udah, Ibu deh, Ibu nanya ya. Oke, silakan. Berdiri Bu, jangan takut sama Ibu ketua. Berdiri Bu. Ini Ibu Lurah sekarang. Semua aja dibawa ke sini. Silakan Bu, sebutin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ainurul, Majelis Taklim dari Anggrek Community Bandung. Tepuk tangan lagi dong untuk Ibu Nurul. Silakan pertanyaannya. Ya, tanya dong Ustadz. Yeah. Mau ke Bapak Ustadz
Sam. Oh, Bapak Ustadz Syam. Siap. Pak siap ya Pak ya? Baru kali ini Ada yang manggil? ada yang manggil Bapak Ustaz Sam. Nah, Nggak Silakan. percuma nungguin kumis. Boleh kan Pak? boleh kan Pak? boleh, boleh Bu. Boleh kan? Iya. Saya mau bertanya, bagaimana jika tidak sengaja menyentuh alat vital? Habis wudhu nyentuh alat vital gitu? Iya, Oke. nggak sengaja, Pak. Iya nggak sengaja. Apakah itu Pak Ustadz Mm-mm. wudhunya batal enggak gitu? Ya. Cuman itu mungkin pertanyaan dari saya. Pertanyaan saya, Nah. alat vital siapa? Eh. Kenapa bisa nggak sengaja? Ah. Iya juga kenapa ibu nggak sengaja? Iya kan? Bener juga ya. Jawab aja deh kalau gitu. Nah, nanti dijawab sama ibu bingung kita. Baik sangka aja, biasanya lagi memperbaiki. Oh iya. Oh, iya. Silakan Ustaz Itu Syam. pertanyaannya mungkin tidak ya, karena tidak sengaja. Iya. Nah mungkin kalau sengaja Pak Ustadz. Oh iya enggak. Apakah batal wudhunya? Terima Sekian. kasih. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tampik guruku Habib Muhammad Ustaz Maulana, Mas Soni, penanya dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Allahumma arhamna bil Quran. Pertanyaan dari ibunda tadi bahwasanya apakah menyentuh alat vital itu membatalkan wudhu? Maka jawabannya mazhab Syafi'i membatalkan wudhu. Sengaja ataupun tidak sengaja. Punya sendiri ataupun punya orang lain. Punya dewasa ataupun punya anak-anak. Misal ada ibu-ibu, dia punya anak bayi. Anak bayinya dia sudah berwudu, mau sholat, ternyata anak bayinya ini digantiin popoknya. Digantiin daripada popoknya. Maka itu membatalkan wudunya ibu ataupun bapak. Subhanallah. Kemudian punya manusia ataupun punya hewan, maka yang membatalkan misalnya Bu, ada punya manusia, ada punya ibu bentar lagi Idul Kurban, punya sapi tuh disentuh, dipegang sama bapak yang mau kurban itu, apakah itu membatalkan wudhu? Jawabannya tidak. Yang membatalkan wudhu adalah yang punya manusia. Ya. Baik masih utuh ataupun sudah tidak utuh. Waduh. Masih utuh ataupun enggak utuh. Maksudnya apa itu Sasa? Wah. Ada orang kecelakaan. Ya Allah. Terpotong setengah. Ya Allah. Disentuh sisanya itu pun membatalkan wudhu. Baik yang terpasang atau yang terlepas. Ya Allah. Misal ada lagi jalan ketemu. Apaan nih, kirain jamur gitu ya. Dipegang, maka Masa itu pun jamur sih? Saya maka jadi itu bingung. pun membatalkan wudhu. Berarti ini kita nggak bicara yang kotor ya. Ini mohon maaf semuanya karena ini adalah ilmu yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Karena banyak orang yang tidak sadar dia bersin punya anaknya kah atau apakah, maka itu membatalkan wudhunya. Maka ada pula yang dimaksud yang itu, mohon maaf ini, harus tahu yang mana yang itu.
Jangan sampai bukan yang itu dikira yang itu. Waduh, Waduh. inilah susahnya kalau kita disuruh halus bahasanya nih. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Yang dimaksud kalau laki-laki Ya. yang, aduh gimana ya? Jamur. Ya yang mohon maaf, Iya. yang batangnya itu. Iya. Itu sudah termasuk daripada farji. Farji itu depan ataupun belakang. Oke. Belakang Bu, kalau nggak sengaja, yang mana yang dimaksud belakang itu, mohon maaf, liangnya. Kalau luarnya itu kalau misalnya gatal nggak membatalkan wudhu itu. Oh. Cuma disunnahkan berwudhu kembali. Ya. Termasuk memegang bagian atasnya Heeh. yang ditumbuhi rambut itu juga disunnahkan berwudhu kembali tapi tidak membatalkan wudhu. Panjang dan seru ini cuma Seru. cuma karena di TV kita Iya. Oke. Nah, Nyentuhnya pakai siku Oke. atau depan atau telapak tangannya. mohon maaf sekali lagi Ya. nih. Ah. Kalau megangnya begini Nah. tidak membatalkan wudhu atau begini atau begini, yang membatalkan itu telapak tangan. Oh. Punggungnya misalnya terpaksa sekali, ini terpaksa ada sesuatu yang Iya. terpaksa, maka itu tidak membatalkan Tapi wudhu. jangan juga walaupun gatal pakai tangan, gak boleh pakai kaki, dibolehin ya. Gak boleh juga, aduh udah. Kalau dari luar tidak membatalkan wudhu Iya. juga. Terima kasih ya Iya. Ustadz ya. Masih seru tau. Udah aku gak mau komentar, takut salah ngomong Bu makasih sudah nanya ya. Mewakili kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Ibu senyum-senyum aja bahas kayak itu. Nanya ya Bu. Iya silakan. Jadi batal Bu yang tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Rohmatin dari Majelis Taklim Nurul Huda, Pesawaran, Lampung. Tepuk tangannya dong, Masya Allah. Tanya dong Ustadz, Iya. saya mau tanya kepada Ustadz Muhammad Syihab. Habib Muhammad Habib Syahab. Muhammad Boleh, Syihab. Ustadz boleh, Habib boleh, Iya. Muhammad boleh. Yang saya mau tanyakan Ustadz, bagaimana hukumnya berwudu di dalam kamar mandi, sedangkan tidak punya tempat khusus untuk berwudu. Baik, Nah, pertanyaan mohon bagus. penjelasannya Ustadz. Baik. Terima kasih Ibu Wiwin Solution ya. Itu Win-Win Solution. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Silakan dijawab Habib Muhammad Syahab. Baik, pertanyaan yang bagus. Kita mau berwudu, kita punya kamar mandi. Intinya berwudu, berwudu di mana saja sah. Ingetin, mau di kamar mandi, di sumur, atau ibu di sumur gantungan dulu ke bawah, kemudian di bawah baru berwudu, naik lagi nggak bisa. Bisa, artinya berwudu di mana saja intinya sah. Cuman tata cara dan adab. Ini ada tata cara dan adab bagaimana cara berwudu di kamar mandi. Tadi Ustaz Maulana menjelaskan niat. Niat itu talafut. Tadi beliau mengatakan talafut. Fi madhabil Imam Syafi'i, di dalam madhab Imam Syafi'i, melafazkan niat itu sunnah. Contoh, nawaitul wudu'a atau nawaitu rafal hadatsil asghar. Artinya cara berwudu atau cara dengan niat bahasa Indonesia boleh. Nah, melafazkan wudu hukumnya sunnah. Di dalam hati menistihdorkan ketika air sampai ke muka, itu berbarengan, air sampai ke muka berbarengan dengan kita menghadirkan di dalam hati, itu hukumnya wajib. Nah sekarang berwudu di kamar mandi ini bagaimana, ada lafaz. Dilihat kamar mandinya itu ada tempat buang air besar atau tidak. Itu berbeda. Ada kamar mandi yang tempat buang air besar, ada kamar mandi yang tidak ada buang air besarnya. Kan orang berwudu ada sunnahnya. Tadi sunnah melafazkan. Sebelum lafaz kita juga baca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru kita berwudu. Nah, apabila berwudu di kamar mandi yang ada tempat buang air besarnya, kita melafazkan hal tersebut makruh. Tapi tetap wudunya sah buat yang di rumah semuanya. Oh, kamar mandi kami semuanya ada tempat buang air besar. Ya sudah, jadi tidak usah dilafadzkan, langsung dengan yang wajib. Tidak lagi dipakai sunnahnya. Kenapa? Ada tempat buang air besar. Nah, tempat buang air besar itu sama aja. Mau yang masih bersih mengkilat atau Ustaz Maulana sudah kuning-kuning gitu. Kok Ustaz Maulana disebut? Iya. Sudah kuning-kuning, bekerak-bekerak misalnya, sama hukumnya makruh. Jadi kadang-kadang juga orang
baca niat juga pas sampai di kamar mandi itu, Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nawaitul wudu'a misalnya. Nah itu makruh. Jadi apabila kamar mandinya itu, jadi hukumnya ini secara adab ya, tapi tetap dilafazkan juga sah wudunya, bukan tidak sah. Wudunya tetap sah. Hanya saja kalau ada kamar mandi, bukan khusus tempat berwudu, yang ada tempat buang air besarnya, dilafazkan doa-doa di situ dan niat, hukumnya makruh. Kalau ini termasuk gak Bib? Saya lagi mau wudu, pas saya buka, wah airnya kecil. Wah airnya buang-buangnya kecil nih, jadi gak apa-apa gitu ya Bib. Hah? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Gak jadi Bib. Ada yang tidur soalnya Bib. Ibu, mungkin dia tidak udu ibu tidurnya. Nah, Bu, yang lain pada dengerin. Tausiah ibu tidur. Saya ngantuk, dingin, dan lapar. Pak Ya Ustadz. Allah. Ya udah, jangan ngantuk lagi dong. Orang lagi dengerin tausiah. Mau kemana berdiri? Mau berdiri. Itu batal dong wudunya berarti. Harus wudu lagi. mau tahu Batal gak tuh? apakah tidur itu membatalkan wudu? Heeh. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Dia gak Yuk, sadar Bu. cuci muka, Bu.